Teori dan praktek adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan satu dengan lainnya tentu saja saling berkaitan dengan lainnya. Selamat datang di Ruang VVIP, Ruang Karya Tanpa Batas. Minggu lalu kita berbicara dan belajar tentang blocking. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang aktor mencatat blocking itu. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana mencatat blocking. Jadi kalau sutradara menginstruksikan blocking kepada kita, maka kita berusaha mencatatnya supaya tidak lupa dan pertemuan berikutnya sutradara tidak perlu mengulang. Jadi akan membantu tugas sutradara dan membantu kita juga supaya lebih cepat menghafal. Karena ketika menghafal dialog jauh lebih gampang kalau kita sudah hafal juga blockingnya. Jadi bisa membayangkan peristiwanya. Baik, apa sih yang dibutuhkan untuk blocking? Nah, apa ya? Ya udah pastilah butuh pensilnya, kemudian sangat penting itu penghapus karena sering sekali terjadi perkembangan. Jadi sutradara kadang-kadang menemukan ide baru atau ada perubahan pemain, atau misalnya tiba-tiba ada nambah set atau pengeluaran set yang berpengaruh pada pergerakan pemain, maka kita butuh penghapus. Lalu kemudian supaya kita tahu dimensi dari panggung, ukuran panggung, jadi kita butuh penggaris. Kemudian karena kita tidak ada orangnya untuk di blocking, saya pakaikan benda-benda pengganti. Oke. Di sini saya punya 3 kotak. Kita andaikan ini orang A, ini orang B, ini orang C, gitu ya. Kemudian saya nanti membutuhkan ini sebagai pengganti kursi. Jadi ceritanya sutradara menyetujui usul dari skenografer yang membuat panggung bahwa kejadian ini terjadi di taman kota pada hari Sabtu pagi. Bagaimanakah mencatatnya? Kita itu menggunakan 2 hal, yaitu angka dan kata atau kalimat yang kita tuliskan di sini berupa angka dan juga mungkin kata-kata, misalnya berdiri, masuk, kemudian lari. Lalu di sini juga nanti akan kita gambarkan bentuk panggungnya, lalu pengganti dari kursinya, karena si sutradara tadi kan sudah menentukan bahwa di taman itu ada 1 kursi taman yang panjang tempat mereka duduk. Oke, kita atur dulu. Ini adalah kursi taman. Oke, kita sepakat dulu kursi taman. Sekarang bentuk dari panggung ini saya akan gambarkan dulu di sini. Oke. Pengganti bentuk taman ini, ya, supaya lebih gampang. Saya biasanya akan pakai ini saja, gitu ya. Bisa dari kardus atau karton kotak susu, gitu. Ya. Jadi bayangkanlah ini sudah menggantikan bentuk dari panggungnya. Saya harus menggambar semuanya di setiap naskah yang saya akan buatkan blockingnya. Supaya lebih gampang, dari awal kita sudah siapkan saja. Nah, ini dia. A few moments later. Nah, kotak-kotak panggungnya saya sudah buat. Sekarang ada benda pengganti kursi di sini. Jadi bayangkan ini kursi ya, kursi panjang di taman. Saya harus membuat ini juga di sini. Ya, sekarang saya pakai ini aja sebagai alat gitu ya, supaya langsung. Oke, inilah kursi tamannya gitu ya. Tidak mungkin sih sepanjang ini kursi taman gitu ya. Tapi supaya lebih gampang aja. Kursi taman sudah kita gambarkan di naskah. Sekarang sutradara misalnya menginstruksikan kepada pemain yang bernama
Audra dan Tony untuk siap-siap, standby untuk masuk ke atas panggung. Kita cek naskahnya. Taman Kota, Sabtu pagi. Musik Moonlight Sonata mengisi suasana berdua Audra dan Tony. Jadi nama tokohnya Audra dan Tony. Mereka duduk di kursi panjang, menghadap danau yang tenang, berikut sepasang bebek berenang. Baik, bebek berenang, karena ini panggung, ya kalau kita punya dana yang besar sih bisa kita buat gitu ya. Tapi sekarang bebek berenang ini kita bayangkan imajiner saja, imajinasi kita. Jadi kita menciptakan imajinasi dan penonton meyakini bahwa bebek itu ada. Penonton itu ada di sebelah sini. Jadi ini adalah belakang panggung, penonton ada di sebelah sini. Oke. Kemudian masuk tokoh Audra. Sutradara bilang, Audra, silahkan masuk. Lalu dia melakukan bersuah foto atau selfie dengan latar belakang Tony yang sedang duduk memandang kejauhan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia suah foto. Berarti Tony sudah ada di lokasi duluan. Nah, bayangkanlah ini adalah Tony, ya, ini adalah Tony. Kemudian ini adalah Audra. Oke. Jadi sutradara bilang, oke Tony kamu duduk dulu di sini. Lalu Audra berdiri di sini. Oke, ini posisinya sekarang. Nah, apakah yang kita lakukan di sini? Kita akan pakai angka dan kata. Jadi ada kata duduk tadi kan, karena sutradara menyuruh duduk di kursi di bagian ini. Nah, kalau kita menggambar secara detail pasti akan memakan waktu lama. Jadi kita pakai cara yang sangat cepat adalah Tony kita tulis di sini duduk. Duduknya di mana? Duduknya di kursi. Di kursi bagian mana? Di sudut bagian sini. Wah, lama tuh. Kita tulis saja apa? Tony duduk di 1. Oke. 1 di mana? Di sebelah sini kan? Jadi kita tinggal tulis angka 1. Kemudian Audra berdiri di sini. Kata berdiri kan sudah otomatis aja, karena otomatis di atas panggung pada umumnya berdiri. Hal-hal khusus saja yang kita buat catatannya. Berdiri di sini. Berarti sekarang Audra di angka 2. Oke. Audra di 2. Oke. Di 2. Oke. Mereka ke sini pasti butuh catatan masuk dari mana, lalu nanti akhir adegan akan keluar kemana. Jadi ada masuk, ada keluar, ada enter, ada exit. Nah, sutradara tadi menyuruh mereka berdua itu masuknya dari sini. Oke. Jadi kita akan mencatat masuknya dari sebelah sini. Berarti entrance-nya dari sini. Kita buat tanda panah masuk, lalu masuk. Siapa yang masuk duluan tadi? Itu Tony. Giliran kedua siapa? Audra. Sudah kebayang ya? Jadi Tony duduk, lalu Audra di sini sambil selfie. Baik, ini adalah posisi terakhir sebelum sutradara melanjutkan. Lalu Audra sambil memandang peluh di wajah Tony, peluh itu artinya keringat, dia bertanya, "Sudah hilang capeknya?" Tony tidak bereaksi karena tidak mendengar bicara Audra. Audra sedikit menaikkan suara. Tony kaget sampai terlonjak itu melompat sambil berdiri gitu ya. Nah, ini menjadi angka ke-3, terakhir kan 2. Jadi ketika kata kaget ini kita buat catatan itu berdiri ke 3. 3-nya di mana? Di sini. Gitu. Ya, jadi kaget berdiri di 3. Audra tanya lagi, ngelamun. Sambil tersenyum, sadar karena dia kaget, terus agak malu gitu ya. Enggak. Dia duduk lagi. Nah, yang kita lakukan adalah di kata ini kita buat panah, lalu kan dia sambil duduk tuh ngomongnya. Ya, enggak gitu ya.
Berarti kita tulis aja sambil duduk. Oke, ini posisi terakhir. Lalu sutradara menginstruksikan lagi. Idih, ngaku aja kenapa sih? Ngelamunin apa yo? Sambil tertawa kecil. Ayo, ngelamunin apa nih? Nah, si sutradara bilang, oke, ketika kata ayo ngelamunin apa nih? Kamu pindah ke sebelah sini, katanya. Oke, berarti kita buat catatan. Jadi, Audra akan ke sini nih, di kalimat ini sambil mengucapkan ini sambil ke sekarang ke berapa? 4 ke sini. Gitu ya, 4. Jangan lupa kita catat dia pindah kemana? Ke sini. Gitu ya. Nah, supaya kita tahu arahnya dia datang dari mana, kita buatlah panah. Nah, jadi kita urutin ini langsung kita baca di sini kan? Lebih gampang. Dari 1 dia ke 3, nanti ada yang dari 2 ke 4. Kita ulang. Idih, ngaku aja kenapa sih? Ngelamunin apa? Ayo, dia sambil ke 4. Sambil tertawa kecil. Ayo, ngelamunin apa nih? Gitu ya. Ada deh. Kasih tahu nggak ya? Kita lihat ya. Kalau kita balik, kan balik lagi ke kosong. Apakah kita meneruskan angka ini atau tidak? Kalau saya membiasakan, tidak usah menuliskan angkanya. Jadi saya tinggal membuat di mana ada posisi akhir, saya buat titik hitam kecil. Jadi si Tony tadinya di sini kan, di adegan di lembar sebelumnya. Kemudian si Audra posisi akhirnya di sini. Kita buat saja titik hitam gitu. Jadi kita tahu nih, kalau ketemu halaman yang ada titik seperti ini, berarti di adegan sebelumnya, di lembar sebelumnya dia ada, gitu ya. Berarti ini Tony, ini Audra. Ih, jahat deh. Sambil mencubit tangan Tony. Kalau itu sudah tercatat di sini kan. Kemudian Tony tertawa. Setelah tawa Tony reda, Audra ngomong, ngelamunin apa sih? Mau tahu atau mau tahu banget? Ih, Tony jahat ih. Tony tertawa makin keras. Kepo banget sih. Iyalah, mending kepo daripada bego. Tiba-tiba Tony itu bergerak sambil bilang, shh. Dia begini nih, disuruh sutradara, oke Tony, kamu tadi duduk, tiba-tiba berdiri terus lari ke belakang sini. Gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Kita tulis dulu, angkanya kita mulai dari angka 1 aja. Jadi dia tadi kan ke sini nih, set gitu ya. Ketika apa? Ketika sebelum mengucapkan set gitu ya. Ini ke, kita mulai dari angka 1 lagi. 1. Arahnya dari mana? Sini. Set. Ya, jadi arahnya tuh set gitu ya. Kemudian Audra jadi panik karena merasa ada bahaya. Tapi dia belum pindah karena kaget gitu ya. Ada apa? Dia masih di sini. Kemudian Tony kagum. Lihat sana, maksudnya sebetulnya menunjuk ke arah sana gitu ya, ke arah bebek yang lagi berenang gitu ya. Lihat sana gitu. Ketika si Tony bilang lihat sana, dia tidak melihat apa-apa. Jadi untuk memastikan, dia alasan sutradara memindahkan si Audra ke sini supaya si Tony bisa menunjukkan. Jadi sekarang ada perpindahan dari titik ini ke titik ini. Itu angka keberapa? Angka kedua. Iya, sudah. Jadi artinya, oke, sebelum kamu mengucapkan iya sudah, kamu sudah pindah Audra ke titik ini, katanya. Ini titik 2. Oke, jadi titik 2 sekarang Audra di sini. Audra arah pindahnya dari sini ke sini. Oke. Iya, sudah. Lalu Tony memelankan suara. Itu lihat loh, bebek. Nah, kita pindah halaman nih. Set. Kosong lagi. Kita buat titik hitam posisi terakhir mereka. Ini adalah Tony. Ini adalah Audra. Ketahuan ya? Itu posisi terakhir. Jadi artinya, kalau ketemu tanda seperti ini, berarti di belakang, di lembar belakangnya, halaman sebelumnya, ada tokoh itu. Sudah ada. Kemudian Audra takut bersuara keras, bahkan berusaha tidak bergerak. Iya, bebek terus kenapa?
Tony masih dengan pelan, lihat dong mereka pacaran. Karena merasa bukan bahaya langsung bersuara keras, ya elah, kirain apa? Tony, lihat dong mereka mesra gitu, ih segitunya. Tony, iya dong, mereka pacarannya asik banget, nggak peduli ada kita di sini. Tuh, kepalanya ditenggelamin. Audra, tonton, itu bebek lagi kawin. Guru biologinya siapa sih? Gitu ya. Sutradara bilang, oke, Audra, nanti ketika kamu mengucapkan itu bebeknya lagi kawin, kamu duduk ke sini katanya, tapi bukan lompat ya. Jadi arahnya pasti begini ya. Nah, kamu duduk di sini ya. Oke. Jadi cara mencatatnya adalah ini berarti ke. Kita mulai dari angka 1 lagi. 1. Oke, di sini tandanya apa? Kan 1 kalau kita tulis cuman ke 1, loh, satunya maksudnya apa? Nah, makanya kita buat tanda di sini. Sorry, ini di sini ya, supaya enak. 1. Arahnya harus kita buat. Karena kalau begini nanti nggak jelas apakah dia dari sini atau ke sini. Jadi kita buat set, gitu. Oke? Sekarang posisi Audra sedang duduk. Nah, kita tulis kata tambahan, duduk, ya. Tonton. Tonton, itu bebeknya lagi kawin. Duduk gitu ya. Guru biologinya siapa sih? Nggak diajarin ya? Tony tidak menjawab pertanyaan itu. Malah dia bicara topik yang lain gitu. Oke, tapi sutradara bilang, sambil kamu ngomong asyik, kamu sambil duduk. Sambil duduk ke. Nah, berapa sekarang? 2. Oke, kamu pindah duduk ke sini ya. Deketin si Audra. Nah, sekarang ini adalah titik 2. Berarti posisi mereka sekarang di sini. Oke. Nah, ini posisinya sekarang. Jadi kita ulang lagi. Si Tony ketika ngomong asik ya, dia akan begini. Asik ya. Duduk. Otak ya. Jangan pikir macem-macem. Aku nggak mau loh, bener. Tony tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk pelipis Audra. Otakmu ini yang mikir macem-macem. Habis. Ayo. Berdiri. Sutradara bilang, oke kamu berdiri. Sambil bilang, ayo. Gitu ya. Ini berdiri. Audra berdiri. Tetap kita buat angkanya ke. Sekarang angka 3. Karena sebelumnya 2. 3. Di sini 3. Panahnya sih nggak usah karena otomatis tuh pasti ke depannya gini gitu kan. Jadi berdiri ke 3. Kita ulang. Habis. Ayo. Udah segeran belum? Nah, posisi akhir adalah ini. Nah, kira-kira demikianlah mencatat blocking. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau enggak, tonton saja berkali-kali sampai nanti akhirnya akan paham kok. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa mari kita bantu tugas sutradara dengan mencatat blocking supaya pada akhirnya pertunjukan akan berjalan lebih lancar karena tidak perlu lagi diingat-ingatkan. Dan itu sangat menyenangkan untuk berproses karena kita saling membantu. Terima kasih teman-teman, saya Paulus Simangunso mengucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya. Dalam sebuah pementasan, ketepatan blocking merupakan suatu hal yang tidak bisa kita perdebatkan. Karena itu sangat berkaitan dengan banyak hal lainnya. Untuk itu kita harus selalu ingat, seorang aktor harus mencatat dengan baik semua blocking-blocking yang diberikan oleh sutradara ataupun asisten sutradara, agar pementasan menjadi lancar dan luar biasa. Like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Thank you.